Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah Ta'ala di salah satu rumahnya yang mulia untuk kita baca ayat-ayat sucinya dan kita pelajari. Semoga dengan ini semua akan kita dapatkan ketenangan, rahmat Allah dan janji-janji yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menuntut ilmu, keutamaan tetap tinggal di masjid setelah sholat, keutamaan tentang menunggu sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahannya untuk kita semua. Pada malam hari ini kita memasuki surah Az-Zalzalah. Kita baca surah yang mulia ini terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Maknanya adalah idza rujjatil ardu rajjan syadida. Jika atau apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras, yang sangat kuat. Kalau kita pernah merasakan atau mungkin mengetahui adanya pengaruh gempa atau pengaruh gunung meletus, ya, yang gempa di mana sana jauh, tapi sampai sini terasa, ya, sehingga apa itu jendela, pintu, ya, seolah apa bergoyang, bergetar, kretek kretek kretek, begitu ya. Padahal baru sebagian, di sebagian tempat yang Allah goncangkan sampai terasa, ya. Kalau yang santri pernah merasakan belum? Jadi masjid kayak goyang, rumah kayak goyang, ya. Padahal gempanya entah di mana sana. Misalkan dulu di Liwa, ya, sampai sini, Lampung Barat sampai sini, ya, terasa goyangannya. Subhanallah. Itu baru di Liwa tok. Bagaimana dengan seluruh bumi? Al-ardu idza zulzilatil ardu zilzala. Maka perkaranya sangat dahsyat. Wa akhrajat ma fi batniha min mauta wa kunuzin. Dan dikeluarkan atau dan dia mengeluarkan, yakni bumi ini mengeluarkan, bumi mengeluarkan apa-apa yang ada di dalam perutnya, yakni di perut bumi, di dalam bumi itu dikeluarkan min mauta, berupa orang-orang yang sudah mati. Berapa orang yang sudah mati, yang sudah dikubur atau terkubur hidup-hidup di dalam bumi ini, semuanya akan dikeluarkan, akan dikeluarkan. Wa kunuzin, dan juga perbendaharaan, yakni harta-harta yang tersimpan di dalam bumi ini, semuanya akan dikeluarkan. Sehingga dengan itu watasa alal insanu fazi'a, manusia saling bertanya dalam keadaan yang sangat mengerikan, dalam keadaan yang sangat takut. Mereka bertanya, manusia saling bertanya, malladzi hadasa laha, apa yang terjadi pada bumi ini, kenapa kok seperti ini? Maka yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, yakni yaumal qiyamati tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarrin. Pada hari kiamat itu bumi akan mengkhabarkan, bumi akan memberitahukan, mengkhabarkan tentang perkara yang telah dikerjakan di atasnya berupa kebaikan atau keburukan, berupa kebaikan atau
keburukan. Jadi pada hari kiamat bumi akan mengkhabarkan tentang apa yang dikerjakan di atasnya, yang kita ini bekerja, beramal, berucap di atas permukaan bumi. Nanti semua akan dikhabarkan. Ya, buminya akan ngomong, ya Allah, ini fulan dulu pernah begini, begini, begini. Dia duduk di masjid, ya Allah, dia thalabul ilmi, dia melakukan amal ini, amal itu dari kebaikan, dikhabarkan. Dan kalau bumi yang sudah ngomong, yang dialah bumi inilah yang menjadi tempat kita berpijak ini, siapa yang bisa mengelak? Maka ausyarin, atau keburukan yang dikerjakan di atasnya juga akan dikhabarkan. Ya Allah, dia pernah menzalimi fulan atau fulanah. Ya Allah, dia pernah berbuat syirik yang ini dan yang itu di bumi yang sini dan yang situ. Semuanya akan dikhabarkan. Na'udzubillah, kalau sampai yang dikhabarkan tentang kita oleh bumi adalah syarrin, adalah tentang keburukan, maka segera bertaubat. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk segera ditinggalkan. Kezaliman yang 3, yaitu syirik, dibersihkan. Betul-betul kita harus terus waspada, harus takut, harus khawatir kalau sampai terseret ke jurang kesyirikan. Maka apa? Dikenali kesyirikan itu, kekufuran. Seperti misalnya kemarin tanggal 25 Desember ada apa? Hari pesta, ya, hari raya kekufuran. Tanggal 1 Januari, ini tanggal 25, tanggal 1 Januari kalian masih di rumah semua, ya. Apa yang kalian lakukan? Ya, karena ada sebagian saudara kita meliburkan karyawannya di tanggal 1 itu untuk jalan-jalan, untuk apalah. Kalau selain tanggal 1 Januari nggak libur, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 dan sampai 1 Desember nggak ada yang libur. Giliran 1 Januari kok libur, kenapa? Ini jelas ada sesuatu ini. Ya, hendaknya apa? Dirubah. Tanggal 1 Januari kemarin hari apa? Hari Sabtu, ya. Hari Sabtu enggak biasanya libur, kok libur? Karena apa? Karena tanggal 1 apa? 1 Januari. Kalau ada yang seperti itu, dirubah, ya, bertaubat. Ini hari kekufuran. Sebentar lagi nanti bulan Februari ada apa? Ada apa, anak-anak? Hah? Apa? Imlek. Ada Imlek, ada Nyepi, ada apa lagi? Valentine. Masya Allah. Valentine Day, ya, hari kasih sayang. Kok tahu? Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Aku kenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi untuk menjaga diri darinya. Kita tahu, atau mungkin kita kenali tanggal 25 Desember hari raya Natal. Waspada kita, awas jangan sampai kita terseret dengan amal-amal yang membuat kita bertasyabuh, misalnya menyerupai mereka. Kita kenali, sehingga sampai ada yang mengatakan apa? Orang-orang Nasara nggak perlu memperingati, nggak perlu merayakan dengan meriah, dengan apa, rame-rame. Enggak. Mereka diam, kaum muslimin sudah memperingatinya.
kaum muslimin yang jualan trompet, kaum muslimin yang membeli, kaum muslimin yang meniup. Masya Allah. Nah, adapun kita kenali itu hari kekufuran, hari pesta kekufuran. Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad, malah mereka mengatakan Allah punya anak terus dirayakan. Lah kok kaum muslimin ikut-ikutan. Na'udzubillah. Itu nanti akan dikhabarkan. Akan dikhabarkan oleh bumi, ya Allah ini fulan dan fulan dan fulana dan fulana, akan mengkhabarkannya. Atau kebid'ahan, ya, semuanya akan dikhabarkan. Atau mungkin kezaliman yang kedua, yaitu dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala akan juga dikhabarkan. Kemudian dosa antara kita dengan sesama, kezaliman antar hamba, semuanya akan dikhabarkan. Ada yang ghasab, ya, ada yang mencuri, walaupun ingat sebutir permen. Permen berapa harganya? Ya, sebutir permen, sepotong penghapus, tapi bukan milik kita, jangan diambil. Ya, itu berkaitan dengan harta saudara kita. Satu buah pulpen, ya, sebuah pulpen, atau bahkan apa, selembar kertas. Subhanallah. Kalau bukan haknya jangan diambil kecuali dengan izinnya. Atau mungkin apa, kehormatannya yang dinodai, dihinakan, ya, direndahkan. Bahasa sekarang dibully, ya, nama yang baik-baik dipelesetkan kepada yang enggak baik. Ini akan dikhabarkan anak-anak. Oleh siapa? Oleh bumi. Segera bertaubat, kembali kepada Allah. Kalau ada yang mengingatkan tentang keburukan, diejek, istihza. Yang istihza itu ada dua, as-sharih dan ghairu sharih, terang-terangan dan enggak terang-terangan. Istihza, mengejek, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah. Ini menyebabkan apa? Kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah engkau terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya berolok-olok, ngejek. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak usah minta maaf, enggak usah minta uzur. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Na'udzubillah. Maka jangan sampai ada yang mengingatkan terus diejek, seperti disebutkan dalam kitab-kitab para ulama kita. Kalau ada orang yang keliru terus diingatkan, enggak boleh gitu. Apa kata mereka? Oh, ja'al alim, ja'al ustadz, ja'al apa lagi? Telah datang seorang ustadz. Dengerin. Ada ustadz baru. Kalau ada yang ingatkan, yang diingatkan malah ngomong seperti itu dalam rangka mengejeknya, dalam rangka merendahkannya. Ini istihza. Ini membuat apa? Kufur. Kalau yang betul-betul istiqomah mengingatkan temannya, ada yang mengucapkan apa? Tuh, lihat tuh, salafi kental. Allahu Akbar. Ada bahasa kayak gitu anak-anak. Kalau ada yang mengingatkan apa? Apa kalau orang-orang itu perempuan pakai baju yang bagus, menutup aurat yang bagus, dikatakan apa? Bau surga. Ini istihza, namanya mengejek, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun enggak sharih, tidak apa? Tidak terang-terangan. Terang-terangan misalkan apa? Agama Islam itu agama kuno,
agama sekalian, agama Islam itu agama batil misalkan, agama orang Arab nggak pantas di Indonesia misalkan, ini terang-terangan, atau lebih-lebih mengolok-olok Allah. Allah dikatakan begini dan begitu, seperti orang-orang ahlul kitab mengatakan Allah fakir, mengatakan Allah bakhil, atau tadi mengatakan Allah punya anak dan seterusnya. Itu terang-terangan mengejek Allah, mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan dikhabarkan, ya. Maka hentikan kekufuran, ya, atau kesyirikan dan yang berbau-bau dengannya, berbau-bau syirik, berbau-bau kekufuran, berupa apa? Tasyabbuh, penyerupaan terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Hentikan, tinggalkan. Atau mungkin kezaliman kita kepada Allah, malas sholat, ini dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya. Atau kepada orang lain tadi, durhaka kepada orang tua, membentak-bentak orang tua. Atau kalau yang sudah jadi orang tua, ya, tidak peduli dengan orang tuanya, mbah anak-anaknya, kakek dari anak-anaknya misalkan, ya. Maka itu semua hendaknya diganti dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan kebaikan maka akan menghapusnya. Karena tidak ada kita ini yang enggak punya salah, ya, tidak ada kita ini yang enggak punya keliru, enggak punya dosa, enggak ada. Semuanya punya keliru, semuanya pernah bersalah. Maka ditutupi, ditinggalkan yang buruk, ditutupi dengan kebaikan. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapus atau menghilangkan as-sayyi'at, keburukan. Taib. Yaumal qiyamati tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarr. Jadi pada hari kiamat bumi akan mengkhabarkan tentang apa yang dikerjakan di atasnya. Nah ini, maka menuntut ilmu yang baik, perhatian. Lebih-lebih para santri ini, ya, perhatikan. Enggak ada yang ngantuk. Jangan seperti kemarin dikatakan Ustaz Abu Ya'la, ya, doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa apa? Bangun tidur. Jangan doa di majelis. Ketika ustadznya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dia terbangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Jangan. Tidur itu enggak di sini, ya. Tidur itu di mana? Di kamar tidur sana, ya. Bukan di majelis ilmu. Perhatikan. Baik, nanti akan dikhabarkan semuanya, ya, oleh siapa? Bumi. Dan maklum bagi kita pada hari kiamat tangan kita yang akan ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya dikunci pada hari itu, tangannya yang akan bicara, kakinya yang akan jadi saksi. Bahkan dalam ayat yang lain, kulit kita yang akan ngomong. Ya, kalau kulit kita yang sudah ngomong, siapa yang bisa mengelak? Siapa yang bisa mengelak? Perhatikan. Kalau kulit sudah ngomong, siapa yang bisa mengelaknya? Ini mainan ini, ya Allah. Ini enggak perhatian ini, ya Allah. Ini kalau di rumah, kalau nyumput sendirian, enggak ada orang yang melihat melakukan ini dan itu, ya Allah. Sehingga mereka bertanya, qalu wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, apa yang bisa kalian persaksikan atas kami? Maka kulit-kulit menjawab, qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrah. Maka kulit-kulit akan menjawab,
Allah lah yang membuat kami ini bisa bicara, zat yang telah bisa membuat bicara semua perkara, semua hal. Kalau Allah berkehendak untuk membuatnya bisa bicara, bicara. Di antaranya kami. Qalu antaqana Allah. Allah yang membuat kami bisa ngomong. Kita mau mengelak kemana? Buminya ngomong, tangannya ngomong, kakinya menjadi saksi, mulutnya dikunci, kulitnya bicara. Fanastaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, kedua orang tua kita, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Tutupi, ganti keburukan-keburukan dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Kalau belajar, tentu pengen ilmunya bermanfaat, tentu pengen ilmunya berkah. Ilmu itu yang penting apa? Membuahkan rasa takut kepada Allah, membuahkan amal saleh. Nanti akan dikabarkan bumi ini loh, bumi yang ngomong, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Apa enggak takut kita? Bumi yang tempat kita berpijak setiap hari, kemanapun kita di atas bumi, akan ngomong. Lalu tadi bukan hanya buminya, tangan kita, kulit kita. Takutlah kita kepada Allah. Sehingga ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan tentang neraka, berkaitan tentang hari kiamat seperti surah ini, itu betul-betul membuat para salaf kita dulu itu merasa takut betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan baca Az-Zalzalah lewat-lewat gitu saja. Kita hafal ngelontok kering ini surah Az-Zalzalah, bukan lewat-lewat gitu saja. Diambil ibrahnya, diambil pelajaran. Yang sekali lagi kita tidak ada orang yang maksum, yang nggak punya salah, nggak punya keliru, nggak punya dosa, nggak ada ceritanya kayak gitu. Tapi apa? Ganti itu, tutupi yang buruk-buruk itu dengan kebaikan, maka buminya akan mengkhabarkan tentang kebaikan yang kita kerjakan. Semoga Allah memberikan keikhlasan kita dalam semua amal dan perbuatan. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam semua amal dan perbuatan. Amin. Bi anna rabbaka awhalaha, yakni wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala amaraha bi an tukhbira bima umila 'alaiha. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruhnya, yang memerintahkan bumi itu untuk mengkhabarkan apa yang sudah dikerjakan di atasnya. Kalau bumi tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semestinya kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran bahwa kita manusia, orang yang diberi berbagai macam kenikmatan, hati dan pikiran, juga harus tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi disuruh untuk mengkhabarkan apa yang terjadi, apa yang dikerjakan di atasnya. Dia akan ngomong, dia akan bicara, dan tidak ada dusta, ya, tidak ada dusta dari bumi itu. Semoga apa yang bumi khabarkan tentang kita nanti berkaitan dengan kebaikan-kebaikan kita. Amin. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Maknanya yauma idzin yarji'un nasu an mauqifil al-hisab asnafan mutafarriqin. Pada hari itu manusia kembali dari mauqiful hisab, dari tempat di mana semua hamba dihisab dalam keadaan yang bermacam-macam, berbeda-beda. Yang maklum bagi kita, ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah. Dibangkitkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Subhanallah. Ada yang dibangkitkan
darah mengalir dari tubuhnya, tapi aroma apa? Misek yang tercium darinya. Ada yang dibangkitkan kepalanya seperti kepala keledai karena suka membalap imamnya. Kalau sholat sukanya membalap imamnya. Ada orang yang dibangkitkan pipinya yang satu ke atas, yang satu ke bawah karena enggak adil terhadap istri-istrinya, dan berbagai macam. Para muadzin dibangkitkan dengan leher yang panjang. Ini semua keadaan-keadaan yang bermacam-macam, yang berbeda-beda. Tujuannya liyuriyahumullahu ma amilu minas sayyiat wal hasanat wa yujazihim 'alaiha, agar Allah memperlihatkan kepada mereka apa yang sudah mereka kerjakan dari keburukan dan kebaikan. Dinampakkan, diperlihatkan, nih kamu dulu melakukan ini dari keburukan, semoga Allah mengampuni kita semua. Kamu dulu melakukan ini dari kebaikan, semoga Allah berkenan menerimanya, amin. Wa yujazihim 'alaiha, lalu Allah membalas mereka atas kebaikan atau keburukan tersebut. Maka setiap hari ibaratnya kita menulis, walaupun kita nggak pernah nulis, mungkin bapak-bapak nggak pernah nulis, hakikatnya kita setiap hari nulis, terus nanti dibacakan, dinampakkan, nih amalmu dulu, amal-amal atau ucapan-ucapan yang kita kerjakan, kita ucapkan setiap hari, tertulis rapi. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin, gak ada yang terluputkan, gak ada yang terlewatkan, tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dinampakkan, setelah itu dibalas. Yang buruk dibalas dengan keburukan, yang baik dibalas dengan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal soleh kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal wazna namlatin saghiratin khaira. Nah, kalau di sini ditafsirkan ya, dzarrah itu dengan ini. Barang siapa yang beramal seberat semut kecil dari kebaikan, ya, misqala dzarrah ditafsirkan dengan namlah saghirah, ya, semut yang kecil. Barang siapa mengerjakan suatu kebaikan walaupun seberat semut yang kecil itu, yang di sana ditafsirkan dengan debu, berbuat kebaikan walaupun seberat debu, ya, maka apa? Yara sawabahu fil akhirah, dia akan melihat pahalanya di akhirat kelak. Dia akan melihat pahalanya di akhirat kelak. Maka kita tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun secuil. Ya, pernah ada seorang wanita membawa dua putrinya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian oleh Ibunda Aisyah dikasih 3 kurma. Subhanallah, 3 butir kurma. Masya Allah. Maka anak-anak kalian harus betul-betul pandai bersyukur. Orang dahulu, orang termulia, ya, masa umat termulia, yaitu para sahabat, itu luar biasa. Maka kita yang diberi oleh Allah lebih dari mereka, bersyukurlah,
pandai-pandailah bersyukur. Jangan, saya pernah mendengar di sebuah pondok orang anak habis pulang dikasih sangu, uang saku oleh kakeknya, neneknya, budenya, ini dan seterusnya, 250.000 sepekan habis. Untuk apa itu anak-anak? Untuk infak masjid semuanya. Alhamdulillah. Ternyata untuk jajan sepekan 250.000. Beli apa itu? Hah? Subhanallah. Padahal di pondok tentu sudah dikasih makan, ya. Masya Allah. Jangan seperti itu. Kalau toh harus jajan, secukupnya, ya. Itu gambaran kurang bersyukur itu, ya. Nah, datang seorang perempuan membawa 2 putri, lalu dikasih 3 kurma untuk satu-satu. Dikasihkanlah oleh ibu itu kepada anaknya yang satu dan yang satunya. Kemudian mereka makan. Ketika ibunya mau makan, sudah habis yang di tangan anak-anaknya. Kemudian beliau dibelah, lalu dikasihkan yang sebelah untuk anaknya yang ini, yang separuh untuk anaknya yang satunya. Masya Allah. Sehingga melihat itu Aisyah radhiyallahu anha takjub luar biasa. Setelah pergi, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita itu. Maka apa kata wanita itu? Kata Nabi, Allah mewajibkan wanita itu masuk surga. Subhanallah. Maka jangan meremehkan, ya, kebaikan walaupun sekecil apapun. Ngasih temennya apalah, walaupun sedikit, jangan diremehkan. Sebaliknya, wa may ya'mal wazna namlatin saghiratin syarran yara iqabahu fil akhirah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun seberat semut yang kecil, maka dia akan melihat hukumannya nanti di akhirat. Maka jangan pernah atau jangan diulang-ulang lagi kalau kita berbuat keburukan walaupun kecil sekali. Mungkin ada, ya, pernah ngomong kalau marah sama temennya menyebut apa? Kalep. Masya Allah anak-anak. Kenapa yang disebut kalep? Kenapa yang disebut khinzir, kirdun? Hah? Ada apa dengan 3 binatang ini? Yang ini Masya Allah, kalau di pasar-pasar, ya, atau di tempat-tempat kerja, pada umumnya manusia, 3 binatang ini sangat sering terlontar di jalan-jalanan, di tempat-tempat maksiat apalagi. Kaleb, khinzir, kirdun. Apa salahnya 3 binatang ini, ya? Kok enggak ada kalau marah menyebut temannya bakoroh? Enggak ada kan? Kok kaleb, khinzir? Astagfirullah. Ada apa dengan 3 binatang ini kok disalah-salahkan? Jangan diremehkan oleh anak, ya. Menyebut nama kalbun, menyebut nama khinzirun, kirdun, tapi dalam rangka mengungkapkan kemarahan seseorang kepada seseorang, dicatat sebagai dosa. Beda dengan kita menyebutkan di sana ada kaleb lari-lari, itu ada anjing lari-lari, enggak dosa. Ada tuh anjing, yang itu babi itu, yang itu ketek, ya apa itu? Kera itu. Cuman menyebutkan kayak gitu enggak dosa. Tapi ketika disebutkan satu saja untuk mengungkapkan kemarahan kepada temannya,
Atau mungkin marah kepada dirinya sendiri, ngerjakan soal nggak bisa-bisa, pegang kepalanya sambil menyebut salah satu nama itu. Jadi dosa. Dan jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Cuman satu kata, ya, akan melihat hukumannya nanti. Dan memang diantara perkara yang paling banyak menyebabkan menyeret manusia ke dalam neraka adalah apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi, apa yang ada di antara kedua rahangnya, rahang atas dan rahang bawah ini. Apa ini? Lisan. Dan apa yang ada di antara kedua kakinya, kemaluannya. Dua hal ini yang paling banyak menyebabkan manusia terseret ke dalam neraka. Maka jaga itu. Sehingga kata Nabi, yang bisa menjaga dua hal itu dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surga baginya. Sekali lagi, jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Ya, sebaliknya berlomba-lombalah untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau nggak bisa banyak, walaupun kecil, dijaga, ya, dijaga. Kalian bisa infak 500 rupiah setiap hari, 500 rupiah kluntring di sana itu ya, atau kalau kotaknya yang kayu, klotak 500 rupiah misalkan. Bukan ini terus 500 rupiah aja, bukan begitu. Tapi seandainya bisanya itu, jangan diremehkan, jangan dikecilkan. Atau masa infak cuma 500 rupiah, mending untuk jajan aja lah. Jangan begitu, ya. Walaupun kecil, kalau bisanya itu lakukan. Kalau bisa lebih banyak, kerjakan, ya. Baik, semoga Allah memudahkan untuk kita semuanya bertaubat dari segala keburukan yang besar, yang kecil, yang nampak dan yang tersembunyi. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, serta semoga Allah memudahkan untuk kita mengerjakan segala macam kebaikan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang besar ataupun yang kecil. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari doa kita apa? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Di antara doa sebelum salam, insyaallah sudah hafal semua ya. Di antara doa yang sering dibaca Nabi sebelum salam dalam sholat-sholatnya ini, doanya panjang, di antaranya ini, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan. Allahumma inna as'aluka minal khairi kulli, minta kebaikan semuanya, ya, yang cepat ataupun yang lambat, yang segera atau yang tidak segera, yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan, yang segera atau yang tertunda, yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Banyak doa, semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.